Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah penyebaran Islam Sunan Gresik. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah penyebaran Islam Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Tanah Jawa, dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Sunan Gresik merupakan wali pertama di antara Sunan Wali Songo. Sunan Gresik ini memiliki banyak julukan, mulai dari sebagai bapak para wali, hingga penyebar ajaran Islam pertama di Pulau Jawa. Ia merupakan bapak dari Sunan Ampel dan merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia awalnya dikenal dengan nama Maulana Maghribi, tetapi kemudian namanya lebih populer dengan julukan sebagai Sunan Gresik. Sebutan Maulana Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya, kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Ia juga memiliki nama julukan Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Songo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan ke-22 Nabi Muhammad dari Siti Fatimah yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Kakek Bantal itu diprediksi pertama kali datang ke Gresik pada tahun 1371 Masehi. Beberapa versi babat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, tepatnya yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Pada masa-masa awal kedatangannya di Tanah Jawa, Sunan Gresik mengalami sebuah kejadian saat beliau sedang mengembara. Di tengah perjalanannya mengembara, beliau melihat banyak orang berkerumun sambil mengerumuni panggung bebatuan. Di atas bebatuan tersebut ternyata ada seorang gadis yang berpakaian putih dengan kedua tangan yang dicengkram oleh dua orang lelaki berbadan besar. Di dekat gadis itu juga ada seseorang yang sedang membacakan mantra sambil memegang pisau. Saat Sunan Gresik bertanya pada masyarakat setempat, ia mendapat informasi kalau gadis tersebut sedang menjadi tumbal untuk dipersembahkan kepada Dewa Hujan, karena saat itu di tempat tersebut sedang mengalami kemarau panjang. Kemarau panjang ini mengakibatkan sumur kering dan ladang tidak bisa menghasilkan panen. Setelah mengetahui jika korban persembahan ini adalah yang ketiga, Sunan Gresik kemudian bersama kelima muridnya menghadap kiblat lalu melakukan sholat sunnah istisqa sebanyak 2 rakaat untuk memohon hujan. Tak berselang lama, turunlah hujan dengan deras. Masyarakat setempat yang sangat gembira pun berterima kasih dan ingin menyembah Sunan Gresik, tetapi hal tersebut dilarang oleh Sunan Gresik dan menyuruh mereka untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Orang-orang tersebut kemudian diajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diajak untuk memeluk agama Islam. Inilah kisah dakwah pertama dari Sunan Gresik di Pulau Jawa. Sunan Gresik kemudian mulai menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa bagian timur, sekitar pelabuhan yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu dan Buddha. Untuk memudahkan dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik membangun masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar, Gresik. Konon, masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Pulau Jawa. Pada masa itu, kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyat Majapahit sebagian besar masih beragama Hindu atau Buddha. Namun terdapat juga beberapa rakyat Gresik yang beragama Islam, tetapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak memiliki agama. Ia pertama kali memulai menyebarluaskan agama Islam di Pulau Jawa di akhir era kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ia kemudian dipertemukan dengan Raja Majapahit dan diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Raja Majapahit menaruh kepercayaan kepada Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Gresik kemudian diangkat sebagai Syah Bandar atau Kepala Pelabuhan oleh Raja Majapahit. Sunan Gresik kemudian menetap di desa bernama Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Ia kemudian mulai menyebarkan agama Islam dengan cara menarik hati masyarakat pada saat itu dengan cara bertani dan menjadi pedagang. Sunan Gresik yang pada saat itu menetap di sekitar pelabuhan, ia mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani. Sunan Gresik merupakan ahli dalam bidang pertanian.
Ia memanfaatkan lahan yang subur untuk menanam bahan pokok seperti padi, umbi-umbian, dan sebagainya. Hasil pertaniannya yang meningkat membuat banyak penduduk ingin belajar kepadanya. Ia mengajarkan masyarakat setempat cara bercocok tanam dan bertani yang benar. Sambil mengajarkan cara bercocok tanam dan bertani, ia juga sambil berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Dalam penyampaian dakwahnya, Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang moderat. Artinya, dalam berdakwah berkompromi dengan adat istiadat setempat. Sunan Gresik mengawali dakwahnya dengan damai, kebijaksanaan, dan menggunakan pendekatan kultural. Ia mengajarkan ajaran Islam yang mana tak ada perbedaan kasta di dalamnya. Karena masyarakat setempat pada saat itu percaya dengan adanya perbedaan kasta sosial. Menurut sejarah Wali Songo, inti pokok perjuangan Sunan Gresik adalah untuk menghapuskan sistem kasta yang ada pada masyarakat. Karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa semua manusia itu sama di mata Allah, yang membedakan hanyalah amal ibadahnya saja. Selain dengan bercocok tanam dan bertani, Sunan Gresik juga mengajarkan tentang cara berdagang dari hasil bercocok tanam tersebut. Dengan cara itu, ia merangkul dan menolong rakyat jelata yang menjadi korban dari perang saudara sebagai dampak runtuhnya kerajaan Majapahit. Sehingga banyak rakyat jelata yang terbantu dan secara perlahan-lahan tertarik untuk belajar agama Islam tanpa adanya paksaan. Sebelum Sunan Gresik menyebarkan agama Islam, ia lebih dahulu berkeliling di daerah-daerah Gresik untuk mengenali karakter budaya masyarakatnya. Ia beradaptasi dengan masyarakat setempat dengan mempelajari bahasa Jawa, mengenal adat istiadat, hingga mempelajari kebiasaan yang dilakukan penduduk, seperti mata pencahariannya, pandangan hidup, dan lainnya. Strategi pertama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Strategi selanjutnya, Sunan Gresik juga membuka warung yang menjual kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar. Ia mulai akrab dan membangun kenalan dengan masyarakat dengan aktivitas berdagang. Warung yang Sunan Gresik dirikan sangat ramai pengunjung, lantaran ia menjual barang-barang dengan harga murah dan tidak mencari untung. Dengan begitu, masyarakat senang dan sering mengunjungi warungnya. Sunan Gresik juga pandai dan ahli dalam bidang kesehatan. Ia membuka praktik pengobatan gratis kepada masyarakat setempat, terutama rakyat yang kehidupan ekonominya kurang mampu. Sunan Gresik memiliki kemampuan untuk mengobati orang, karena dulunya ia pernah belajar ilmu pengobatan tradisional. Ia mampu meracik obat-obatan untuk penyembuhan berbagai penyakit, sehingga orang yang berobat kepadanya banyak mendapat kesembuhan. Kemampuan Sunan Gresik sebagai tabib pun terdengar hingga kerajaan Majapahit, sehingga ia pernah diundang oleh Raja Majapahit untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Sifatnya yang lemah lembut, ramah tamah, dan welas asih kepada semua orang, baik orang muslim maupun non-muslim, senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Sehingga menjadikan Sunan Gresik terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani. Berkat akhlaknya yang baik itu, akhirnya taraf kesejahteraan masyarakat di wilayah Gresik menjadi lebih baik dan menarik hati masyarakat untuk berbondong-bondong masuk Islam secara sukarela dan menjadi pengikutnya yang setia. Seiring bertambahnya masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajari agama Islam dengan baik, akhirnya pada tahun 1419, Sunan Gresik mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur. Di tempat itulah Sunan Gresik selama bertahun-tahun mengajarkan tentang ilmu agama Islam hingga akhir hayatnya. Sebagai tindak lanjut dari hasil penggemblengannya melalui pesantren, tokoh-tokoh seperti Raden Rahmat dan Raden Paku adalah penerus jejak sebagai mubalik sekaligus sebagai pemegang tongkat estafet dalam memajukan pendidikan melalui sistem pesantren. Menurut sejarah, ada yang menyebutkan bahwa Sunan Gresik berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga ia cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negara Hindia yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah terdapat sebagian masyarakat yang memeluk agama Islam di daerah sekitar pantai utara, termasuk di desa Leran. Hal itu dapat diketahui dengan adanya bukti berupa makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 Masehi atau tahun 475 Hijriah.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam sudah ada di Pulau Jawa sebelum zaman Wali Songo, tepatnya di daerah sekitar Jepara dan Leran. Tetapi ajaran agama Islam yang ada pada saat itu masih belum berkembang secara luas. Karena aktivitas dakwah penyebaran Islam di Gresik itulah, sehingga Maulana Malik Ibrahim dijuluki Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau tepatnya di tahun 1419 Masehi. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hail Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti jemaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim, di Desa Gapura Sukolilo, Bedilan, Gresik, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 200 meter di sebelah selatan alun-alun Gresik. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah penyebaran Islam Sunan Gresik. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.